Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kampung Bani Sa'ad. Wa qad darrat al-barakat ala ahli hadzal bait muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Jadi tadi ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sudah diambil oleh Halimah. Karena Halimah ini adalah orang yang paling terakhir sampai di Mekah gitu ya. Karena dia membawa apa? Onta yang sangat lemah. Ontanya itu lemah, kurus sekali sehingga tidak bisa menyusul kafilah ya, rombongan orang dari Banu Sa'ad yang pergi ke Mekah untuk mencari anak-anak untuk disusui. Ya, Halimah dengan suaminya membawa satu orang anak kecil, ya, itu tidak bisa menyusul rombongan itu. Sehingga rombongan mereka duluan sampai ke Mekah, ada semua minadapa orang anak-anak yang mau disusui, Halimah belum. Ya. Halimah belum dapat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawarkan ke semua wanita-wanita yang mau menyusui itu, tapi tidak ada yang mau. Kenapa? Karena yatim, ya. Setiap orang mengambil, ditanya tidak ada bapaknya, siapa yang mau bayar nanti? Ya, akhirnya tidak jadi diambil. Ya, kecuali Halimah juga sebenarnya sudah menolak. Halimah juga sudah menolak. Dia cari-cari yang lain, dia sudah terlambat, tidak dapat. Maka dia bersumpah sama suaminya, saya tidak akan kembali kalau tidak bawa anak-anak untuk disusui. Akhirnya ya dia kembali ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terpaksa mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada tidak ada, ya. Daripada lari kosong lebih lari miring katanya. Ya. Maka Masya Allah, wa mimma ruwiya min hadhil barakat, di antara keberkahan yang diceritakan kepada kita, anna Halimah lamma ja'at ila Makkah kanatil ayyamu ayyama jadbin wa qahd. Ya. Ketika Halimah pergi ke kota Mekah, itu hari-hari yang jadb. Jadb itu kering ya, kerontang. Ya. Kayak kita kemarin ya. Tidak turun hujan. Ya, sehingga tidak tumbuh apa-apa. Wa kanat ma'aha atan. Kanat abta'u dabatin fi rakbi masyan li ajli dha'fi wal hazal. Ya, si Halimah ini bersama suaminya membawa atan itu himar, keledai. Ya, dia bawa keledai yang paling lambat jalannya ya dalam rombongan tadi karena lemah dan karena apa? Terlalu kurus, ya. Wa kanat ma'aha naqah, ada juga unta yang dia bawa. La tadri bi qatratin min laban, yang tidak memberikan atau tidak mengeluarkan setetes susu, ya, sekalipun. Wa kana laha waladun shaghirun yabki wa yasrukh tawala aw tulal lail li ajli al-ju'. Ya, anak yang dia bawa tadi ada juga anak-anak bawa
Satu orang anak kecil sepanjang malam dia menangis karena lapar. Wala yanam, tidak tidur. Wala yatruku abawaihi yanaman. Nah, dia tidak membiarkan kedua orang tuanya juga tidur karena menangis terus. Ya, falamma ja'at Halimah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha wa wada'athu fi hijriha aqbala alaihi thadiyaha bima sya'a min laban fashariba hatta rawiya wa shariba ma'ahu ibnaha as-saghir allati hatta rawiya thumma nam. Kenapa Ustaz? Mana? Iya. Jadi ketika dalam keadaan seperti tadi ya, ontanya tidak ada susunya, kemudian keledainya juga kurus, lambat, anaknya juga kelaparan. Maka ketika Halimah membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kemahnya ya, atau ke kendaraannya, dia kemudian memberikan susunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang masih bayi ketika itu, dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dari susu ibu tersebut ya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kenyang. Ya, tiba-tiba teteknya berisi gitu ya. Kemudian dikasih juga anaknya yang kelaparan tadi, diminum juga sampai kenyang. Masya Allah. Ya. Kemudian anaknya itu akhirnya tertidur. Wa qama zawjuha ila an-naqati fawajadaha hafilan bil laban. Nah, kita sebutkan tadi ada onta yang dia bawa yang tidak ada susunya itu. Onta betina tidak ada susunya kan? Nah, ternyata setelah anaknya tidur, si Halimah ini dengan suaminya pergi ke onta tersebut. Ya, ternyata ontanya sudah penuh teteknya ya, sudah penuh dengan susu. Fahaliba minha man tahaya bi syurbihi rayyan wa syab'an. Tsumma bata bi khairi lailatin. Ya, Masya Allah. Akhirnya diperas susunya, kemudian diminum. Kalau orang minum itu kan, ya, kalau dalam bahasa Arab itu kenyang itu ada dua. Kalau kenyang dari makan namanya syabi'. Kalau kenyang dari minum namanya irtawa yartawi, rawiyah. Ya. Nah ini kalau orang minum, apa bahasa Indonesianya itu? Irtawa yartawi. Kenyang dari minum apa? Nggak ada ya? Kalau kenyang kan dari makanan ya? Iya. Kenyang itu dari makan. Kalau dari minum, itulah miskinnya bahasa kita, Mas. Kenyang air. Nah, itu memutilasi bahasa itu. Hah? Apa? Bujung. Jadi kenyang itu kan untuk makanan. Kalau orang Arab kenyang dari minum itu namanya irtawa yartawi. Ya, rawiyah. Kalau kenyang dari makanan ya syabi'ah. Nah, orang kalau minum kan kenyang dari air saja ya. Ini tidak sekedar kenyang air, tapi juga kenyang makan. Sekedar minum susu ontanya tadi. Ya, Masya Allah, luar biasa berkahnya. Akhirnya mereka menginap atau bermalam dalam pada malam terbaik dalam kehidupan mereka. Walamma kharaja raji'aini ila badiyati Bani Sa'ad rakibat Halimah tilkal atan. Ya, nah ketika mereka kembali, Halimah mengendarai keledai tadi. Keledai apa kedelai? Keledai ya. 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 Sekarang susah Pak, apalagi begini bisa viral gitu. Salah sedikit ya. Maka keledai tadi yang lambat tadi, yang kurus itu dikeledai apa dikendarai sama Halimah. Wa hamalat ma'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasratil atan hatta qata'at birrakbi. Nah, di atas keledai itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, yang mana keledai itu tadi ketika ke Mekah itu paling lambat. Akhirnya ya
paling lambat sampai, tidak bisa menyusul yang lain. Nah sekarang keledai itu cepat, dia yang paling cepat jalannya, ya, sampai dia mendahului rombongan tadi, ya, karena ada manusia yang paling mulia di atas keledai itu, ya. Walam yastati luhuquha syai'un minal humur. Tidak ada satu keledai pun yang bisa menyusul keledai itu. Masya Allah, ini diantara barakah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma qadima fi diyarihima, ketika mereka sampai di rumahnya, ya diyar Bani Sa'ad atau di kampung Bani Sa'ad, wa kana ajdabu ardillah. Pada saat itu kampung Bani Sa'ad itu adalah kampung yang paling kering, kampung yang paling kerontang. Apa sih namanya itu kalau kampung begitu? Gersang, ya. Gersang bukan pintu yang besar itu. Oh, gerbang ya. Baik. Ini kampung yang paling gersang. Ya. Kanat ghanamahuma taruhu alaihima shiba'an mumtali'atul khawasir bil ulf. Ya. Nah, akhirnya ketika mereka sampai, mereka cek kambing-kambingnya. Ya, ternyata didapati kambingnya itu sudah kenyang, kandangnya penuh dengan makanan. Kandangnya penuh dengan makanan. Mumtali'atud duru'i bil laban. Ya, kemudian teteknya si kambing itu penuh dengan susu. Fakana yahlibani wa yashrabani. Akhirnya mereka memerah susunya, kemudian meminumnya. Wa ma yahlibu insanun qatrata laban. Sementara orang-orang di kampung itu, tetangga-tetangganya, penduduk kampung itu, tidak ada yang bisa memerah susu kambing atau unta mereka. Cuma kambingnya saja yang bisa diperah. Masya Allah. Ya. Falam yazala ya'rifani min Allah ziyadah wal khair hatta iktamalat muddata ar-ridha'a. Ya. Masya Allah, di sini disebutkan ini sebenarnya diambil dari riwayat dari Halimah langsung. Ya, jadi ada riwayat yang Halimah langsung ceritakan. Ini disarikan saja, dipersingkat. Jadi di situ dikatakan bahwasannya keduanya atau Halimah dalam penuturannya tersebut mengatakan, kami mengetahui bahwasannya setiap hari, ya, sampai selesai waktu penyusuan Nabi SAW, dan waktu menyusui itu 2 tahun. Sampai selesai itu Allah terus menambah berkah untuk mereka. Ya, makanya kata para ulama, di sini sebenarnya tanda bahwasanya mereka itu kenal Allah. Ya, mereka itu kenal Allah. Dan sebenarnya orang-orang Quraisy, ikhwan fillah nasallallahu alaihi, orang-orang kafir Quraisy itu bukan mereka tidak percaya terhadap Allah. Mereka percaya sama Allah. Mereka juga menyembah Allah. Orang-orang kafir Quraisy juga menyembah Allah. Tetapi masalahnya mereka menyembah selain Allah juga. Itulah yang dimaksud dengan kesyirikan. Ya, mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Makanya kan anak-anaknya ada yang dikasih nama siapa? Abdullah. Bapaknya Rasulullah itu Abdullah namanya, hamba Allah. Ya. Jadi bukan orang-orang kafir Quraisy itu tidak kenal Allah. Mereka kenal Allah. Cuma mereka tidak percaya sama Nabi Muhammad. Itu saja. Dia tidak percaya kalau Muhammad itu utusan Allah. Tidak percaya. Atau kalau mereka percaya, mereka mengingkari, tidak mau mengakui. Wa madat sanatani fa fatamathu Halimah. Ya, setelah berlalu 2 tahun, kemudian dia disapih, ya. Dipisahkan dari penyusuan. Wa qad ishtadda wa qawiya fi hadhihi al-fatrah. Pada masa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tubuhnya kuat, ya, masih 2 tahun, tubuhnya kuat. Baqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad ba'da ar-ridha'ah. Ya, tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad setelah habis masa penyusuan. Harusnya dipulangkan, ya. Harusnya dipulangkan setelah selesai, dipulangkan. Tetapi ini kejadiannya lain.
wa kanat Halimatu ta'ti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa usratihi kulla 6 ashhur. Setiap 6 bulan, selama 2 tahun tadi, setiap 6 bulan Halimah itu bawa pulang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ibunya, dibawa pulang. Thumma tarji'u bihi ila badiyatiha fi Bani Sa'ad. Ya, setelah itu dibawa lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Bani Sa'ad. Falamma tamalat muddatur ridha'ah wa fatamathu wa ja'at bihi ila ummihi harisat ala baqaihi sallallahu alaihi wasallam indaha. Setelah selesai masa 2 tahun, selesai masa penyusuan, maka Halimah kembali membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya Halimah masih mau kalau Rasulullah itu tinggal di rumahnya karena dia sudah merasakan keberkahannya. Dia sudah merasakan enaknya kalau Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, dapat berkah terus. Iya. Falamma mana nih? Lamma ra'at minal barakat lima ra'at minal barakati wal khair. Ketika karena dia melihat banyaknya keberkahan dan kebaikan di rumahnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Fatalabat min ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatrukahu indaha hatta yaglud. Ya. Fa innaha takhafu alaihi wa ba'a Makkah. Nah, ini kita kan sebelumnya sudah jelaskan bahwa kenapa anak-anak ini dibawa ke kampung-kampung untuk disusui. Sebabnya adalah yang pertama apa? Karena Mekah itu tempatnya orang datang dari berbagai penjuru dunia, kan gitu. Karena datangnya banyak orang, maka banyak juga membawa penyakit, kan gitu. Dan bisa tersebar wabah di kota Mekah. Itulah sebabnya yang pertama. Yang kedua, bahasanya orang Mekah itu sudah rusak. Karena tercampur, ada bahasa India masuk, ada bahasa Persia, lain-lain bahasa-bahasa di situ sudah. Nah, makanya ada 10 bahasa, 7 atau 10 bahasa di Mekah itu. Beda-beda. Ya, karena sudah tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Nah, sehingga anak-anak itu dibawa ke kampung supaya terpelihara bahasanya. Ya, supaya terpelihara bahasanya. Nah, maka ini yang dijadikan alasan oleh Halimah supaya Nabi tetap tinggal di rumahnya, di Bani Sa'ad. Biar tinggal Nabi di sana. Banyak wabah di kota Mekah. Ya, khawatirnya nanti kena. Ya, akhirnya ibunya juga, oh iya juga ya. Ya sudah, ibunya pun ridho membiarkan Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Bani Sa'ad setelah seharusnya dia sudah kembali ke ibunya. Fa innaha raja'at bihi Halimatu ila baitiha mustabsyiratan masrura. Maka sudah gembiralah Halimah membawa Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Wa baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha ba'da dzalika nahwa sanatain. Ya, maka Rasulullah SAW masih tinggal di Bani Sa'ad 2 tahun lagi. Jadi berapa tahun semuanya? 4 tahun tinggal di Bani Sa'ad. Thumma waqa'at haditsatun gharibah ahdathat khaufan fi Halimah wa zawjiha hatta radda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummi. Wa tilka al-haditsatu hiya syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam wa ilaikum bayanu dzalika. Baik, sampai terjadi peristiwa yang sangat aneh yang membuat Halimah dengan suaminya ketakutan. Ya, membuat Halimah dengan suaminya ketakutan. Takut kenapa? Ya, takut anaknya orang mati dalam pemeliharaan dia. Ini ketakutan yang besar. Saya sudah rasakan kemarin. Ya, ketika anak-anak yang kami pelihara meninggal 3 orang. Ya, itu aduh, ketakutan yang luar biasa, peristiwa yang sangat-sangat berat. Ya, maka saya bisa paham kenapa Halimah ketakutan dan Nabi dikasih pulang. Makanya kami juga waktu itu santri dikasih pulang semua, Pak. Ya, karena peristiwa itu. Tapi kembali lagi. Nah, peristiwanya namanya peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu selama hidup 2 kali dioperasi. Ya, 2 kali dioperasi. Jadi sudah ada operasi dulu, tapi malaikat yang langsung operasi. Ya, bukan malpraktek, bukan. Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ilman. Fa'akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu alaqah. Faqala hadha haddu syaitan mink." Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini. Ya, padahal Anas bin Malik ini orang apa? Ini peristiwa terjadi ketika Rasulullah masih kecil, berumur 4 tahun. Dan Anas itu orang mana? Anas bin Malik, orang Madinah. Masya Allah, ini pinter ini. Nah, Anas bin Malik orang Madinah. Ya. Dan ketika Rasulullah datang ke Madinah, Anas masih kecil. Nah, ini hadis-hadis Anas seperti ini, termasuk hadis terbelahnya bulan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Padahal itu terjadi di mana? Di Makkah. Ya. Baik. Maka Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah sedang bermain-main. Berarti siang hari, Pak. Siang hari Rasulullah bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Maka diambillah dengan kuat, Rasulullah ini diambil dengan kuat sehingga membuat anak-anak itu ketakutan dan lari pulang. Ya, kemudian dada Rasulullah SAW dibelah, kemudian jantungnya dikasih keluar. Ya. Kemudian dari jantungnya itu dikasih keluar segumpal darah. Faqala hadza haddu syaitan mink. Kemudian Jibril berkata, ini bagiannya syaitan pada dalam dirimu. Ya. Jadi kalau mau bersifat, kita kasih keluar juga itu. Ya. Insyaallah tidak berbuat dosa mungkin setelah itu. Tinggal dikubur. Ya. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Ya. Jibril itu membawa waskom, ya, waskom yang berisi air zam-zam. Jantungnya Rasulullah itu dicuci di situ oleh Jibril. Thumma la'amahu aydammahu wa jama'ahu thumma adahu fi makani. Kemudian setelah itu dikumpulkan kembali, disempurnakan kembali, kemudian dikasih kembali di tempatnya. Ya, dikasih kembali di tempatnya. Wa ja'al gilman yas'auna ila ummihi, yakni dhi'ri. Ya, dhi'run itu artinya ibu asuh, ya, ibu yang memelihara anak orang lain. Itu namanya dhi'run. Nah, anak-anak tadi datang ke ibunya, ya, teman-temannya Rasulullah tadi bermain datang ke Halimah, ya. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Mereka langsung bilang, "Oh, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh." Ya karena dia lihat dari jauh itu Muhammad dibelah dadanya. Wah, dibunuh Muhammad. Fastaqbaluhu wa huwa muntafi'ul laun. Ya, maka Halimah kemudian wajahnya berubah pucat dan segera mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas berkata, jadi ini kemungkinan cerita ini diceritakan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang baik untuk disedekahkan. Ketika ibunya Anas mendengar Rasulullah sudah masuk ke kota Madinah, dia cari ini apa yang saya mau berikan kepada Rasulullah, yang harta yang paling saya cintai. Ini orang kaya, harta yang saya paling cintai apa? Ternyata tidak ada yang paling dicintai kecuali anaknya, namanya Anas. Maka dibawalah Anas itu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hadiah untuk kamu. Ya. Nah, kata Anas bin Malik, waqad kuntu ara athara dzalika al-mikhyati fi sadrihi. Saya melihat bekas benang jahitan itu jadi dijahit juga, Pak. Dijahit juga. Sama, ya. Saya melihat bekas jahitan itu di dadanya Rasulullah SAW. Orang pertama yang melakukan operasi siapa, Pak? Bukan, maksudnya yang menemukan metode operasi bedah. Siapa? Selain Jibril, ya. Siapa? Tahu enggak? Ya.
Namanya Ibnu Sina. Namanya Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina ini dibunuh, ya, dibunuh atau dibuang. Ya, kenapa? Jadi Ibnu Sina ini memang orang yang memiliki jasa yang besar dalam dunia kedokteran. Tapi sayangnya Ibnu Sina ini adalah orang Syiah. Ibnu Sina ini adalah orang Syiah, kemudian Syiahnya Syiah yang keterlaluan kesesatannya. Ya. Jadi Ibnu Sina ini sebagai pembelajaran, ya, Ibnu Sina itu mengatakan bahwa malaikat itu sebenarnya tidak ada malaikat, cuma ya dibikin-bikin saja namanya untuk dihayal-hayalkan, Masya Allah. Ya, padahal keterangan tentang malaikat banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini salah satu kesesatannya Ibnu Sina. Jadi tidak pantas bagi seorang Muslim untuk membangga-banggakan Ibnu Sina sebenarnya. Ya, nah, kita kan tidak paham ceritanya itu. Ya, nah, ini disesatkan oleh para ulama karena pemikirannya yang sangat menyimpang. Jadi meskipun dia punya jasa, ya, dalam dunia kedokteran, ya, akan tetapi ya persoalan akidah itu jauh lebih utama. Ya, Ibnu Sina kemudian diambil keilmuannya oleh orang-orang barat dan dinamai Avicenna, ya. Avicenna. Ini orang pertama kali yang menemukan metode operasi bedah pada tubuh manusia. Ya. Ya mungkin karena melihat cerita ini. Ya. Paling tidak dia pernah Islam, ya. Baik. Ila ummihil hanun. Ya, kembalinya Rasulullah SAW ke ibunya yang menyayanginya. Wa raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal hadits ila Makkah. Setelah kejadian itu Rasulullah pun dipulangkan ke Makkah. Fa baqiya inda ummihi wa fi usratihi nahwa sanatain. 2 tahun dia bersama ibunya. Berarti umurnya 6 tahun ketika itu. 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Tsumma safarat ma'ahu ummuhu ilal Madinah. Ya, setelah umurnya 6 tahun, kemudian Rasulullah SAW dibawa oleh ibunya ke Madinah. Ya, tahu kenapa ke Madinah? Pulang kampung. Kenapa ibunya pulang kampung? Nah, ada yang tahu ceritanya? Siapa nama kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib. Masih ingat kenapa ceritanya disebut Abdul Muttalib? Siapa bapaknya Abdul Muttalib? Hashim. Nah, Hashim ini, kita ulang ceritanya ya. Murajaah. Jadi Hashim ini pergi berdagang ke Syam. Ya kan? Singgah di Yathrib, Madinah. Ya, singgah di Yathrib. Nama dulunya Yathrib. Kemudian menikah di sana. Ya. Ketika istrinya hamil, si Hashim ini meneruskan perjalanan dagangnya dan meninggal, sehingga tidak pulang lagi, ya, ketemu istrinya. Istrinya di belakang hamil, kemudian melahirkan. Ya, karena Hashim belum sempat pulang ke Makkah, sehingga keluarganya di Makkah tidak tahu kalau ternyata Hashim punya anak di Madinah. Masih ingat Pak ceritanya? Atau berganti nih pesertanya? Ya, sampai si anaknya Hashim ini namanya siapa? Ayo, yang ubanan apa? Syaibah. Syaibah. Ya, anaknya Hashim ini namanya Syaibah. Kemudian diketahui oleh saudaranya bapaknya namanya Muttalib. Muttalib kemudian pergi ke Madinah mengambil ponakannya. Si Syaibah tadi, dibawalah pulang ke Mekah. Karena orang-orang di Mekah tidak tahu siapa ini anak-anak, maka dikira budaknya Muttalib. Disambutlah namanya siapa? Budaknya Muttalib, atau dalam bahasa Arab disebut Abdul Muttalib. Gitu kan? Nah, berarti kakeknya Abdul Muttalib di mana? Orang mana? Orang Madinah. Paham Pak ya? Itulah kenapa ketika itu Abdul Muttalib membawa cucunya dengan menantunya ke Madinah. Ya. Sebab yang lain adalah
bapaknya Rasulullah meninggal di mana? Di dekat Madinah, ya. Di dekat kota Madinah. Ketika pulang dari dagang juga. Ya. Sehingga mau pergi ziarahi kuburannya bapaknya sama keluarganya yang ada di kota Madinah. Ketika umur Rasulullah SAW 6 tahun. Haitsu qabr walidihi wa akhawali jaddihi Banu Adi bin An-Najjar, di mana di Madinah itu dikubur bapaknya Rasulullah SAW dan paman-pamannya, ya, dari sisi ibunya dari Banu Adi bin Najjar. Wa kana ma'ha qayyimuha Abdul Muttalib, yang memimpin mereka adalah Abdul Muttalib. Wa khadimatuha Ummu Aiman, pembantunya, ya, ada juga ikut. Famakathat syahran tsumma raja'at. Mereka tinggal di Madinah selama satu bulan, kemudian kembali pulang ke Makkah. Wa bainama hiya fit tariqi lahiqahal marad. Ketika perjalanan pulang, ibunya Rasulullah ini sakit. Ya, ibunya Rasulullah sakit, washtadda hatta tuwfiyat bil abwa. Sampai, ya, sakitnya keras, kemudian dia meninggal di Abwa. Baina Makkah wal Madinah wa dufinat hunak. Dikubur di situ. Ya, dikubur di situ. Antara Makkah dan Madinah. Jam berapa masuk Isya? 18? 14? Oh, masih lama ya. Nah, ila jaddihil atuf. Kemudian dia pindah ke pemeliharaan kakeknya yang menyayanginya. Wa ada bihi sallallahu alaihi wasallam jaddu Abdul Muttalib ila Makkah. Ya, kakeknya karena sudah meninggal emaknya, kakeknya bawa pulang. Wa huwa yash'uru bi a'maqi qalbihi shiddata alamil musabil jadid. Ya, dan dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Ya, karena baru saja kena musibah. Faraqqa alaihi riqqatan lam yaruqqaha ala ahadin min auladihi. Maka sang kakek ini pun menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang yang tidak pernah diberikan kasih sayang seperti itu kepada siapapun termasuk anak-anaknya. Ya, jadi dia lebih sayang sama Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri. Fa kana yu'azzimu qadrahu, dia memuliakannya. Wa yuqaddimuhu ala auladihi, lebih mengutamakan Nabi Muhammad dibanding anak-anaknya sendiri. Wa yukrimuhu ghayatal ikram, ya, memuliakan Rasulullah sallallahu dengan tinggi, pemuliaan yang tinggi. Wa yujlisuhu ala firashihi al-khas alladhi lam yakun yujlisu alaihi ghairuhu. Jadi Abdul Muttalib itu, Pak, ya, kita ingat-ingat kembali bahwa kakek-kakeknya Rasulullah SAW itu mulai dari Qusay, ya, itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kaum Quraisy. Sangat dihormati, sangat ditakuti. Ya, Qusay kemudian ke bawah sampai Al-Muttalib, ya. Sampai Hashim, sampai Al-Muttalib itu mewarisi karismanya kakeknya. Ya, dan yang paling dimuliakan dari semua itu adalah Abdul Muttalib. Ya, pemuliaan yang dicapai oleh Abdul Muttalib tidak pernah dicapai oleh bapak-bapak dan kakek-kakeknya sebelumnya. Ya, jadi sangat dimuliakan. Di samping Ka'bah itu dia punya tempat duduk sendiri, tidak boleh ada orang yang duduk di situ, termasuk anaknya, tidak boleh ada yang duduk di situ. Ya, kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad SAW dikasih duduk di situ. Jadi pernah suatu ketika anak-anaknya Abdul Muttalib ini keliling di situ di tempat duduknya bapaknya karena bapaknya mau datang. Karena banyak anaknya, ya, banyak anaknya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah yang masih kecil itu datang lari-lari, tiba-tiba duduk di kursi itu. Duduk di kursi. Pamannya kaget semua. Datang, jangan coba-coba, itu cucu saya. Biarkan dia duduk di situ. Masya Allah. Ya, akhirnya tidak ada yang berani kasih pindah. Ya. Wa yamsahu dhahrahu, ya, dia sapu-sapu belakangnya Nabi SAW.
Wa yasurru bima yarahu yasna. Apapun yang dilakukan Rasulullah SAW, kakeknya senang. Kakeknya senang lihat. Mau jungkir balik, mau tarik mungkin telinganya paman, senang aja kakeknya lihat. Tidak ada yang berani tegur. Ya, kalau adik-adik jangan begitu ya. Ya. Wa ya'taqidu anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal. Kakeknya itu yakin sekali, ini nanti suatu saat ya saya punya cucu ini akan jadi orang besar. Ya, orang yang mulia. Walakinnahu tawaffa ba'da sanataini hina kana umru sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin wa syahraini wa 10 ayyam. Akan tetapi 2 tahun kemudian kakeknya ini meninggal. Waktu itu umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Insyaallah, Pak. Siapa yang tahu umur kita sekarang berapa, Pak? Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari? Ada yang tahu? Ini tahu ini. Tahu. Ila ammihi Syafiq. Kemudian Rasulullah SAW pindah ke pemeliharaan pamannya yang mencintainya juga, yang menyayanginya. Wa qama bi kafalati sallallahu alaihi wasallam ammu Abu Talib syaqiqu abih. Wa ikhtassahu bi fadli ar-rahmati wal mawaddah wa kana muqillan minal mal. Ya, kemudian setelah kakeknya meninggal, Abu Talib lah yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sama perlakuannya karena dia melihat tadi bapaknya memperlakukan keponakannya ini dengan sangat mulia, maka dia juga seperti itu. Dia sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kasih sayang. Tapi Abu Talib ini orangnya miskin. Ya, Abu Talib ini orangnya miskin dan anaknya banyak. Fabarakallahu fi qalilihi. Maka Allah memberkahi hartanya yang sedikit tersebut. Ya. Jadi sebenarnya harta, makanan, minuman, apapun itu bukan persoalan banyak sedikitnya. Persoalannya adalah berkah atau tidak. Kita lihat ada ibu-ibu yang tidak bersyukur punya pakaian, sudah 1 lemari pakaiannya masih mau natambah, iya kan? Atau ada juga bapak-bapak begitu. Ya, bukan persoalan banyak sedikitnya, persoalannya adalah berkah atau tidak, disyukuri atau tidak. Ya. Hatta kana ta'amul wahidi yushbi'u jami'a usratihi. Di antara keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga ini, makanan untuk satu orang, ya, makanan untuk satu orang, Pak, itu cukup untuk ya mengenyangkan seluruh keluarganya Abu Talib. Mulai dari istrinya, Abu Talib sendiri dan semua anak-anaknya sampai Rasulullah SAW. Makanan satu orang. Saya ingat tadi semangka, Pak. Banyak tadi itu makan semangka, semangkanya udah habis, Pak. Coba dikasih santri itu barangkali cuma 2 orang yang dapat. Kalau tidak bersyukur. Ya. Itulah. Kadang makanannya banyak tapi karena tidak disyukuri tidak cukup. Padahal orang Bugis itu punya istilah. Apa namanya bilang orang Bugis? Ya, mega caputo, cede, geneto. Banyak akan habis juga, meskipun sedikit juga akan cukup. Ya. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin atau di antara jamaah ya selalu merasa tidak cukup, periksa dulu hatinya. Periksa dulu hatinya. Ya. Jangan sampai hatinya ini tidak bersih sehingga cara mencari hartanya juga tidak bersih. Karena dicari dengan cara yang tidak bersih, maka datangnya pun tidak bersih sehingga susah menggunakannya dengan cara yang bersih. Ya. Nah. Aduh, mana nih lennya nih? Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mithalul qanaati was sabr. Rasulullah ini adalah contoh yang terbaik dalam masalah qanaah, selalu merasa cukup dengan as-sabr, kesabaran. Ya. Baik. Safaruhu ila Syam. Kita percepat Pak bacanya ya, karena 1 kali 1 bulan masalahnya.
Nah, ini buku tebal ini. Ya. Ini buku dipelajari di pesantren 2 hari 1 pekan. 2 hari 1 pekan, dan itu dihabiskan dalam 3 tahun. Nah, kalau 1 kali 1 bulan kira-kira berapa tahun bisa habis. Makanya kita percepat ya. Nah, Masya Allah. Dan ini penting sekali. Karena yang kita pelajari ini adalah perjalanan hidupnya orang yang kata-katanya, kalimatnya adalah petunjuk. Ya, penjelasan dari Al-Qur'an. Ya. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, apa kata Aisyah? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, akhlak Al-Qur'an itulah yang sedang kita pelajari sekarang. Akhlak Al-Qur'an itulah yang kita sedang pelajari. Ya. Nah, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Syam dan pertemuannya dengan Bahirah Ar-Rahib. Bahirah ini namanya itu Jarjis. Jarjis, bukan Jarjit ya. Jarjis. Wa arada Abu Talib an yakhruja bi tijaratin ila Syam fi 'iri Quraisy. Ya, ini Abu Talib inilah yang kemudian menemani Rasulullah dalam kehidupan yang sangat panjang sampai lebih dari 40 tahun. Ya, sampai lebih dari 40 tahun. Ya, Rasulullah sudah menikah, sudah berdakwah, Abu Talib masih tetap melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang. Meskipun kemudian ya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Nah, suatu ketika Abu Talib mau pergi ke Syam. Seperti biasa adat mereka mengadakan perjalanan tijarah, ya, perjalanan dagang. Ya. Dan dia bergabung di kafilah dagangnya Quraisy. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 12 sanah. 12 tahun umur Rasulullah ketika itu. Ya. Dan ada yang menyebutkan 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Ya. Fasta'zama Rasul sallallahu alaihi wasallam firaqahu. Ya, tapi ketika itu Abu Talib tidak berniat untuk membawa Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa sangat sedih. Ya, karena akan berpisah dengan pamannya. Faraqqa alaihi wa akhadahu ma'ahu. Akhirnya sang paman kasihan. Aduh, kasihannya saya punya ponakan ini, dia tidak tega melihat ponakannya bersedih, akhirnya dibawalah. Falamma nazala ar-rakab qariban min madinati Busra ala masyarifi Syam. Jadi ketika kafilah dagang ini, rombongan dagang ini sampai di dekat kota Busra, ya, di dekat Syam, di tepi-tepi kota Syam. Jadi Rasulullah itu tidak pernah sampai ke Syam, ya, tidak pernah sampai ke Syam. Belum masuk ke Syam, tiba-tiba mereka singgah. Kharaja ilaihim ahadu kibar ruhbanin Nasara. Ya, nah di situ banyak apa? Banyak pendeta-pendeta Nasrani yang sedang melakukan ibadah rahbaniyah, yakni menjauhkan diri dari manusia. Ya. Ini ibadahnya orang-orang Nasrani ya, yang kemudian banyak diikuti oleh orang Islam. Ya, banyak diikuti oleh orang Islam tanpa dalil. Nah, ini terutama orang-orang Sufi. Maka pembesar mereka, yakni Jarjis atau yang dikenal dengan Rahib Bahira, ya, atau biasa ada yang menyebut Buhaira, ya, Bahira atau Buhaira, nama aslinya Jarjis. Maka fatakhallala fi ar-raqbi hatta wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadihi. Maka dia masuk ke tengah-tengah rombongan dagang itu mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak susah dicari. Ya, tidak susah dicari oleh orang yang tahu ciri-cirinya. Kemudian dia mengambil tangannya Rasulullah, dia pegang, wa qala, kemudian Jarjis tadi, Rahib Buhaira mengatakan, hadza sayyidul alamin. Ini adalah penghulu semesta, penghulunya bumi, ya. Hadza rasul rabbil alamin, ini utusannya Allah ini. Dibilang begitu, kaget semua orang, Pak. Siapa ini? Kita baru ketemu kok tiba-tiba. Hadza yab'atsuhu Allah rahmatan lil alamin. Ini orang yang diutus oleh Allah sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Qalu, ya, orang-orang di situ mengatakan, wa ma ilmuka bidzalik? Dari mana kau tahu itu?
Perhatikan Pak, yang ada di situ adalah orang-orang Quraisy. Jadi sebenarnya orang-orang Quraisy ini sudah tahu bahwasanya Muhammad itu akan jadi nabi. Karena ini kan berita disebarkan setelah mereka pulang. Nah, tapi waktu itu umurnya Rasulullah masih 12 tahun. Dari mana kau tahu itu, wahai pendeta? Kata sang pendeta tadi, innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajida. Kalian ketika melewati lembah-lembah itu, lembah-lembah gunung yang sulit itu, yang banyak batu-batunya, ada pohon-pohonnya, maka tidak satupun batu dan pohon kecuali semuanya sujud sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu ada dalam semua kitab Samawiyah. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil, tentang semuanya. Makanya dikatakan, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kenal betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenal sekali. Kenapa? Karena penjelasan tentang Rasulullah SAW itu sangat detail, sangat terperinci dalam kitab Taurat dan Injil. Terperinci. Ya, jadi kalau mereka baca itu seakan-akan mereka mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal bapaknya sendiri atau seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Makanya kita katakan tidak susah tadi Bahira mencari Rasul. Cukup dia cocokkan dengan yang ada di yang ada di kitab tadi. Ya, kemudian dia sudah tahu ini orangnya, semuanya, bentuk hidungnya, mukanya, ya, dan seterusnya. Ada. Ya, ada semuanya. Ya. Tidak sama dengan orang-orang sufi yang suka mimpi. Ya. Wah, saya ketemu Nabi tadi malam. Bagaimana ceritanya? Ya. Kemudian setelah itu dia mengatakan la yasjudani illa li nabi. Tidak mungkin mereka sujud kecuali kepada nabi. Wa inni a'rifu bi khatamin nubuwati asfal min gudrufi katifihi mithla tufaha. Saya tahu. Ya, dia bilang, saya tahu di bawah ketiaknya, ya, atau di bawah bahunya itu ada tanda kenabian seperti bentuk apel di situ. Coba buka, coba lihat. Ya. Udah masuk ya? Katanya, oh iya, tidak bisa kurang itu. Wa inna najiduhu fi kitabina, fi kutubina. Kami mendapati itu sudah disebutkan dalam kitab kami. Thumma akramahum biddiyafa, kemudian Bahira menjamu mereka, wa sa'ala Abu Talib an yaruddahu wa la yaqdum bihi ila Syam, dan dia meminta kepada Abu Talib untuk tidak membawa Nabi masuk ke Syam, khaufan minal Yahud wa ar-Ruman, karena takut dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu cemburu, Pak. Ya, karena mereka mengira semua nabi itu adalah dari keturunannya Bani Israel. Ternyata ini bukan, ini dari keturunannya Ismail. Ya. Maka pasti akan dibunuh sama orang Yahudi kalau didapat, sama orang-orang Roma. Faraddahu Abu Talib ila Makkah. Maka dikembalikan oleh Abu Talib ke Makkah. Ya, Abu Talib menyuruh pasukannya atau anak buahnya untuk membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Naktafi bihadzal qadar wa nasallallahu an yazidna ilman nafi'an wa naktafi bi du'a kafaratil majlis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tunggu salat dulu, Nak. Bismillah.